Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat melihat Old Mugu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil mengusir iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Old Mugu ini sepertinya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongsan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Old Mugu pergi. Setelah itu, tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setelah melihat Xionghan kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Xian lebih dekat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongsan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu kakak laki-laki Xiongsan." "Hei, kawan. Dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan saya. Memanggil Anda, kakak laki-laki, berarti dia sangat memikirkan Anda. Selain itu, dia adalah alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Xian di sampingnya memperlihatkan dua gigi taring kecilnya saat dia berbicara dengan Xiongsan dengan sikap mengancam. Dia menyadari karakter Xiongsan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukanlah seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiao Yan berakhir dengan sikap orang yang kasar ini. Xiongsan kaget saat mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Ahli alkimia tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada level ini hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah dunia tempat kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongsan itu mungkin merasa jijik di hatinya bahkan setelah memberikan untuk wajah Xian. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. "Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, saya masih hanya di tingkat 7 kelas tinggi." Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongsan sekali lagi tertegun di dalam hatinya saat mendengar jawaban jujur Xiao Yan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tak disangka Xiao Yan akan dengan sukarela mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongsan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini saya menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin saya bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik tentang Xiongsan muncul di hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiongsan tidak mengungkapkan ekspresi jijik karena levelnya. Segera, dia mengubah nadanya dan tertawa, "Jika saya bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak laki-laki Xiongsan bisa datang dan mencariku jika kamu butuh sesuatu. Saya pasti akan mengulurkan tangan jika itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya." "Haha, baiklah. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencari Anda." Xionghan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. "Sobat, dikabarkan bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pertemuan pil ini. Bagaimanapun, Anda memiliki banyak hal di sini. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya." Xian meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan ke Xiongsan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongsan melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Si leluhur kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Xian menuntunnya. Ada dua magical beast dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan geram bergema di tempat itu. "Pergi bermain di samping." Xian memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak.
Kedua Magical Beast peringkat tinggi yang tampaknya ganas itu mengeluarkan rintihan rendah sebelum mereka memegang ekor di antara kaki mereka dan buru-buru mundur dari jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Xian yang berasal dari garis keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan. Xiao Yan merenungkan alasannya saat melihat pemandangan ini. Kedua Magical Beast ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ketujuh. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di depan Xian. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiao Yan mengikuti Xian saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka menyusuri beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya hingga benar-benar melekat pada benda-benda, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat. Buah api merah. Air liur spiritual api sulfur. Tatapan tertegun Xiao Yan menyapu bahan obat yang telah diatur dengan rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Xian dan tertawa getir. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di 10.000 pegunungan ke tempat ini, kan? Xian tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Xian baru saja terdengar saat kaki Xiongsan tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Xian benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiongsan masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan sedikit untukku saat kau pergi. Xiongsan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiongsan menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiongsan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Semua yang ada di sini adalah milik Anda. Sudah sangat baik bagi Anda untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Sial-sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Xian menoleh tiba-tiba saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sekilas, itu tampak seperti bentuk naga. Tubuh Wat Xiongsan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Suatu tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiongsan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Tepat sekali. Leluhur kecil ini benar. Saudara Xiao Yan bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan meremehkan saya, Xiongsan. Saya tidak akan senang. Xiao Yan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongsan ini memang menarik. Dia mengangguk tanpa daya. Tatapannya melirik Xian yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke dahi beningnya. Dia tahu alasan Xiongsan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak Xiongsan berkata seperti ini, Xiao Yan tidak akan menahannya. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal. Karena Xiongsan sudah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka.
Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia mencoba menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Jenis bahan obatnya banyak. Itu cukup membuat seseorang merasa terpesona dengan melihat mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan cukup pandai dalam mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 Air liur roh hijau ajaib. Jiwa budidaya buah ludah. Rumput tingkat abadi. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan mereka sepenuhnya di tempat ini. Dengan demikian, tugasnya telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi linglung saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kemungkinan dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling lancar di semua pertemuan pilkada sebelumnya dan yang akan datang. Xiao Yan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan ketiga item yang ditugaskan ini ke cincin penyimpanannya. Saat ini, dia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa surgawi. Benda ini adalah substansi penting untuk menengahi sumsum inti jiwa. Selama seseorang menemukan hal ini, dia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sumsum inti jiwa. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut alam jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah menemukan esensi giok mati rasa surgawi ini. Itu adalah batu, namun sebenarnya bukan batu. Jika seseorang bukanlah orang yang sangat berpengalaman, seseorang akan sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu yang acak. Mata Xiao Yan dengan mantap menyapu ke tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiong Han sudah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Xian yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa karena arus waktu. Seseorang tidak bisa tanggung-tanggung saat mengidentifikasi bahan obat. Bagaimanapun, cukup banyak ramuan obat yang penampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntung surga tidak mengecewakan orang-orang yang tulus. Ketika kaki Xiao Yan berangsur-angsur berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam tergeletak di tanah yang harum. Batuan berwarna hijau ini tampak seperti batu karang biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis yang aneh. Apalagi permukaan batunya sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu berwarna hijau. Dia akhirnya menghembuskan nafas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar gemetar air dipancarkan. Esensi giok mati rasa surgawi. Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru kemudian dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Xian.
Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. "Sudahkah kamu menemukannya?" Zian menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Kapan kau meninggalkannya?" Zian bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu kurang keaktifan jika dibandingkan dengan benua Douki. "Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal." Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum inti jiwa adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapannya. Zian dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. "Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sebelum saya keluar." Xiao Yan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Zian. "Aye, santai." Zian dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiao Yan akhirnya rileks setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum ditutup rapat. Kamar batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dilakukannya. Cahaya hangat tersebar dari segala arah, mengeluarkan kegelapan di dalam ruang batu. Xiao Yan dengan cepat sampai di tempat tidur batu kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah sumsum inti jiwa berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiao Yan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiao Yan menutup matanya. Ini berlangsung hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat bagaikan sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya mengusap ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan menguatkan perhatiannya. Di antara 3 hal, sumsum inti jiwa dan pil serum jiwa dapat disiapkan tanpa penyempurnaan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk menyempurnakan esensi batu di dalam esensi giok mati rasa surgawi untuk menggunakannya. Perbaikan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke arah esensi giok mati rasa surgawi di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan api berwarna hijau giok dimuntahkan. Selanjutnya, itu membungkus bahan. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi giok mati rasa surgawi. Ada aroma samar-samar menyebar darinya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi giok mati rasa surgawi. Setelah itu, ia mengeluarkan suara retakan dan pecahan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Mengikuti kemunculan bubur berwarna putih semacam ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan memperbaiki itu akan mungkin untuk menggunakannya untuk menengahi sumsum inti jiwa. Perbaikan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Dalam selusin menit lebih, bau amis benar-benar keluar dari bubur berwarna putih.
Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya saat benang kecil cairan melonjak keluar dari 3 kotak giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Desis mendesis. Gelombang asap tipis meletus saat ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak terlepas saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil serum jiwa dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah sum inti jiwa yang agak berbintik-bintik. Volume sum-sum inti jiwa telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, sum-sum inti jiwa yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok. Saat ini, sum-sum inti jiwa yang telah disempurnakan berwarna agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa kecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasakan sedikit sakit hati. Sum-sum inti jiwa terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus menebak-nebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta itu. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, kesetimbangan di antara ketiga jenis cairan itu akan rusak. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi dalam hati seseorang karena kegagalan selama penyempurnaan. Xiao Yan telah gagal menengahi 3 jenis harta karun alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini mahal, tidak mungkin melihat kecemasan di wajah Xiao Yan. Ia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia dengan jari seseorang. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pertemuan pil? Mata Xiao Yan memperhatikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Setelah jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan lebih banyak saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran itu. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiao Yan, yang sama sekali tidak memiliki emosi sebelumnya. Sebuah jari gemetar dengan lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari mangkuk giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, mangkuk kecil berisi cairan kental seperti giok, berisi kehidupan, tetap ada. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin jiwanya mengalami transformasi, sedikit sum-sum inti jiwa yang telah dia persiapkan ini tidak cukup. Namun, dengan kesuksesan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta karun alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup baginya untuk disia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok itu.
Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pertemuan pil dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 api pembakar, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari sumsum inti jiwa mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendengung saat sumsum inti jiwa dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis pada saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditularkan dari antara alis Xiao Yan. Seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini.